Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu Saudari jamaah salat subuh ingkang dimuliakan oleh Allah. Dinten niki insyaallah lajengaken ngaji kita tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita insyaallah bahas hari ini ayat yang ke-133 dan 134 ya. Nah niku sudah ditampilkan. Saya enggak bawa tablet tadi. Kelemahan teknologi, Pak. Yaitu semalam udah nyiapkan, saya cek lagi gitu. Ajeng berangkat itu filenya error. Berangkat tadi saya cek ulang, nggak bisa dibuka file PDF-nya. Semaju-majunya teknologi itu ada kelemahannya. Tapi saya punya backup, punya kitab tafsir Ibnu Katsirnya, sehingga masih bisa bahas langsung dari kitab. Ini insya Allah buat nanti error kecuali hilang. Tapi ini insya Allah bisa ditampilkan. 133 sampun ketinggal nggih. Tadi dan 134. Monggo sarang-sarang kita witi nganti waos sarang-sarang nanti setelah saya ya ta'awudz basmalah lajeng kita waos 2 ayat menika yang akan kita kaji pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت
laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Laha kasabat walakum kasabat. Nggih. Kasabat tak itu kalau ada sukunnya mausipun khalat kasabat tak enten hamsnya tapi sedikit bat enten tapi enggak jangan terlalu banyak. Laha ma kasabat bats enggak usah nggih. Ada hams namanya hams itu Pak. Ngesesnya ini nggih tapi hanya sedikit saja. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Nggih. Kita lanjutkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Okay. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, okay. Alhamdulillah. Dua ayat menikah insyaallah kita kaji pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada? Apakah kalian menjadi saksi? Syahid. Okay. Syahid bentuk jamaknya adalah syuhada. Syahid dari syahida yashhadu, persaksian. Apakah kalian menjadi saksi? Idh hadara, pada saat hadara Ya'qub, hadara hadir, datang, mendekati. Sinten? Ya'qub, Nabi Ya'qub. Al-mautu, maut, kematian, wafat. Sehingga yang dimaksud menikah, apakah kalian menjadi saksi? Apakah kalian melihat? Apakah kalian mengetahui pada saat kematian, tanda-tanda wafat, tanda-tanda akan meninggal dunia itu mendekati atau mendatangi Nabi Ya'qub. Nggih. Jadi sini Allah mengisahkan tentang bagaimana bagian dari akhir hayatnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Lajeng nopo yang dikisahkan Allah pada akhir hayatnya Nabi Ya'qub? Idh qala, pada saat Nabi Ya'qub berkata, saat Nabi Ya'qub berpesan libanihi, kepada anak-anaknya, anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang berjumlah pinten Pak? 12. Nggih. Isna asyara 12. Ini sebagaimana banyak ayat yang menunjukkan terkait hal itu. Isnata asyrata aina, 12 mata air. Nggih. Itu kisahnya keturunan Nabi Ya'qub yang dimana 12 mata air itu satu anak dari Nabi Ya'qub adalah satu jatah mata air. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada saat melihat mimpi, beliau ngendikan dan bercerita kepada bapaknya, Pak, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. Nggih. Ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Yang dimaksud kemudian takwilnya dari takwil itu arti dari mimpi, Pak, makna dari mimpi. Yang itu kemudian terbukti di akhir hayatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang dimaksud 11 itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Syamsa itu bapaknya Nabi Ya'qub, matahari, dan qamar, bulan itu adalah ibundanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Artinya 11 ditambah Nabi Yusuf sendiri berarti jumlah adalah 12. Libanihi, pada anak-anaknya. Ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah
mim ba'di, setelah aku tidak ada, setelah kepergianku. Ini pesannya Nabi Yakub ini. Ya. Singkat, tidak panjang itu, tapi menunjukkan kekhawatiran mendalam dari seorang diri Nabi Yakub alaihissalam. Itu menunjukkan apa yang menjadi prioritas bagi kehidupan Nabi Yakub dan anak-anaknya. Itu menjadi nomor wahid, nomor satu, yang itu menjadi kekhawatiran utama seorang bapak Yakub kepada sang anak-anaknya. Ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada. Nanti akan kita bahas tafsirannya, kita artikan dulu. Qalu na'budu, qalu, mereka menjawab, mereka berkata, anak-anak Nabi Yakub, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan atau sesembahan engkau, wa ilaha abaika, dan dia juga adalah sesembahan atau Tuhannya abaika, bapak-bapak engkau, jadi kakek-kakek kami, Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang hanya satu, yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala, satu. Jadi yang dimaksud di sini bukan Tuhannya Nabi Yakub sendiri, Tuhan Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ismail kiamba, Nabi Ishak kiamba, mboten. Tetapi Tuhannya sama. Tuhan yang disembah Nabi Yakub juga Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, dan juga anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan Tuhannya ilahau wahida, Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami taat, kami tunduk kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang melegakan Nabi Yakub sebelum beliau meninggal dunia. Nah, baraku tidak ada, gimana nasib kalian? Yang dikhawatirkan bukan kemudian nanti hidup kalian bagaimana, nak? Nanti hidup kalian kemudian setelah aku gimana, nak? Kalian punya rumah sendiri-sendiri tidak 12 ini? Ternyata itu bukan hal yang paling dikhawatirkan Nabi Yakub, tetapi yang paling dikhawatirkan adalah tentang akidah, tentang ketauhidan. Nah, apa yang kalian sembah selainku? Setelah aku meninggal dunia? Jawaban anak-anaknya, Pak, kami akan menyembah Tuhan yang kau sembah dan Tuhan yang disembah kakek-kakek kami, Ibrahim, Ismail, Ishak. Sangat lega Nabi Yakub. Lajeng ayat setelahnya, tilka ummatun qad khalat, itu adalah kisah umat yang lalu, yang sudah lewat, yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang telah dilakukan umat-umat terdahulu. Nah, ini maksudnya pripun, kita masuk pembahasan tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Datas ayat menikah Bapak Ibu, ini Allah menjadikan hujjah. Hujjah itu menjadi mendirikan hujjah, mendirikan istilah bahasa Indonesianya apa nggih, yang dimana ngeten, yang dimana orang-orang Arab kala itu, sebagian orang Arab dan terutama orang-orang Yahudi, mereka ini senantiasa menyebut-nebut nenek moyang mereka, yang kemudian hal itu menjadi legitimasi atau pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan, padahal itu tidak sejalan. Maka perlu disampaikan hujjah kepada mereka gitu, untuk membenarkan apa yang mereka sampaikan. Mereka mengatakan, wah kami ini berbangga dengan nasab, wah kami ini loh keturunan para nabi dan rasul, kami umat yang paling mulia. Kemudian mereka melanggar atau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan memusuhi nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diluruskan itu semuanya, bahwasanya ini nanti kalian sebut-sebut kalian anak cucu dari para nabi, nabi
nenek moyang kalian, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, semuanya itu adalah orang-orang yang bertauhid, semuanya adalah orang-orang muslim, mereka ini adalah orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hujjah ini. Ya. Maka dari itu, ya, di ayat ini bahwasanya Allah kisahkan tentang bagaimana Nabi Yakub alaihi salam, beliau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, secara nasabnya Nabi Yakub itu adalah putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Menawi Nabi Muhammad itu nyambungnya ke Nabi Ismail, Pak. Secara nasab Nabi Muhammad juga keturunan Nabi, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putranya Abdullah, putranya Abdul Muthalib, sampai nyambung nanti tarik garis lurus ke atas itu lewat jalurnya bukan Nabi Ishak melainkan adalah Nabi Ismail alaihi salam, yaitu bapaknya orang-orang Arab. Kebanyakan orang-orang Arab yang datang setelahnya adalah kebanyakan adalah keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Tadi nyambungnya ke Nabi Ismail dan ketemu di Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dari itu Nabi Ibrahim itu adalah memiliki julukan Abul Anbiya. Abul Anbiya niku adalah bapaknya para nabi. Kemudian pesan apa yang ada dalam ayat ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kekhawatiran Nabi Yakub alaihi salam. Niki masih nyambung, Mbak, atau makna ini masih nyambung dengan satu ayat sebelumnya ini yang kemarin kita bahas. Pada saat Allah berfirman wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada siapa? Anak-anaknya. Wa Yaqubu, dan juga Nabi Yakub. Nabi Yakub pun juga berwasiat, maksudnya gitu. Innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Gitu. Maka dari itu pesanan nyambung. Tadi kalau pesannya wasiatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, nah jangan kalian tinggalkan agama tauhid ini, jangan kalian tinggalkan millah Ibrahim ini, millah bapakmu ini, yang ini adalah ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ini juga nyambung ke ayat setelahnya ini, di mana Nabi Yakub pada saat akan meninggal dunia berpesan kepada anak-anaknya. Yang inti pesannya juga sama. Kalau tadi, nah Allah telah memilihkan agama ini, kalian tetap harus bertauhid ya. La tamutunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini, jangan kalian sekali-kali berpisah dengan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan, tetap la ilaha illallah. Nah, sama tuh, Pak. Maka dari itu kenapa syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, apakah ini syahadatnya hanya kemudian umatnya Nabi Muhammad? Ternyata enggak. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah pesan para nabi, Pak. Pesan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Semua nabi sama. Maka ini yang dibahas kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan ilaha wahida, yang dimaksud ilahan wahida, ilah sesembahan yang esa. Ilaha itu secara yang lebih tepat sebenarnya kalau diartikan dan terjemahkan itu adalah sesembahan, ilaha. Maka itu makna la ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah, begitu. Illallah. Kalau kita kadang artikannya pendek saja, tiada Tuhan selain Allah. Tapi itu maknanya yang dimaksud adalah tiada sesembahan, karena ilah itu artinya sesembahan. La ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali illah, kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilaha wahida artosibun, kata Imam Ibnu Katsir, kami mengesakan dalam penghambaan kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa nahnu lahu muslimun, sedangkan dimaksud dan kami tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah kami benar-benar taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di surat Ali Imran ayat 83 Allah berfirman, Mbak, walahu aslama, kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan di bumi ini berserah diri. Aslama, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Tau'an wa karha, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Artasipun apa? Bahwasanya kekuasaan isi langit dan bumi ini nggih sedanten niku di bawah kekuasaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik orang itu mengakui atau tidak. Ada orang-orang kufar loh, orang-orang musyrik kan nggak ngakui keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka saat ini tidak, mungkin sebagian orang mengatakan tidak ada Tuhan. Kenapa kita sembah Tuhan? Ada yang mengatakan Tuhan tiga, ada yang mengatakan Tuhan itu berwujud sapi, gitu, nyembahi sapi yang disembah, macam-macam yang berada. Tetapi sejatinya semuanya ini adalah ketunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kelak semuanya itu akan di dunia ini namanya kok kenapa beda-beda, Pak? Kenapa kemudian ada yang nyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya memang dunia ini tempatnya ujian. Ya. Allah tidak menampakkan dirinya secara langsung, ini Tuhan yang bisa, tidak. Nah, Allah tidak terlihat. Allah termasuk hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung, ya, secara kasat mata. Tapi apa yang bisa kita lihat? Maka ulama mengatakan bahwasanya kalau ingin melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan mampu melihat wujudnya Allah secara langsung, Pak. Tidak akan mampu. Nabi Musa alaihissalam pernah, ya Allah, arina, tunjukkanlah wujudmu. Suatu hari pernah seperti itu. Qala lan tarani, Musa, kau tidak akan mampu untuk melihatku, kata Allah. Enggak mampu melihat wujudnya, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang bisa kita saksikan? Terus kalau yang kita sembah adalah Allah, kemudian apa bukti bahwasanya Allah itu sang pencipta? Apa, Pak? La tandur ila khalqillah, kita enggak akan mampu melihat langsung kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita bisa lihat adalah makhluknya. Nggih, adalah makhluknya. Makhluknya apa? Ya kita dan sekitar kita, seluruh isi bumi niki. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan, segala sesuatu ada yang mewujudkan makhluk, nggih. Allah sudah al-awwal wal awwal wal akhir, Allah yang maha mengawal, tidak ada yang menciptakan Allah. Allah baru sudah wujud sejak dahulu sampai nanti. Tapi yang namanya makhluk pasti ada yang mengawali, gitu. Kita manusia apa betunduk medal kiambak gitu kan, mboten. Manusia, ini siapa yang kemudian menciptakan diri kita dengan serapi ini, menyusun tubuh kita ini? Apakah kemudian bisa tiba-tiba muncul begitu saja? Kita berawal dari hal yang saripati tanah, kemudian bisa berwujud manusia, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa, Masya Allah. Bahkan di dalam diri kita ini saja sudah terdapat ayat-ayat Allah namanya, Pak. Nggih, ayat-ayat kauniyahnya Allah, yang kita kemudian, Masya Allah, setiap kita memiliki ciri khas masing-masing. Keindahan tubuh ini bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya ini adalah bisa menjadi wujud keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan ini semuanya? Manusia enggak bisa menandingi ciptaan Allah. Bahkan enten ayat mengatakan gini, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Orang-orang kufar yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, coba buat satu macam lalat saja, Pak. Laler niku lho. Manusia wis terlalu sempurna untuk disaingi pembuatannya. Tidak mungkin bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wis tidak mampu, kata Allah. La yakhluqu dzubaba. Manusia itu tidak akan mampu bisa menciptakan semacam lalat tok. Laler gitu, Pak. Laler makler gitu. Alit niku. Tapi bisa mabur, bisa ke sana kemari. Itu kalau dilihat di mikroskop itu, Masya Allah, detailnya luar biasa lah. Laler gitu, Pak. Dan manusia walaupun berkumpul saat canggih-canggih teknologi, itu tidak akan mampu bisa menciptakan walaupun itu apa? Lalat. Nggih. Apalagi kemudian penciptaan yang lain. Maka yang kita lihat adalah makhluknya Allah sekitar kita ini. Angin berhembus, ada air, dari mana air itu berasal, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, ya, kita siram, kemudian kok bisa itu tumbuh? Apakah tumbuh dengan sendirinya? Mboten saged, ya.
semua berjalannya alam semesta ini kok bisa dengan keteraturannya ini, ada matahari, ada bulan, kok diar mboten tabrakan ngoten nggih. Sudah teratur siang malam, pergantian siang dan malam. Maka dari itu yang bisa menyaksikan itu adalah ulil absar, dengan menggunakan adalah bagaimana menggunakan akal kita untuk memahami keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi langit dan bumi ini, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil absar, ini terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang mau menyaksikan dan memahami keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kembali ke ayat Pak, bahwasanya seluruh yang berada di alam semesta ini sejatinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ini ilaha wahidah, disebutkan ilah yang satu. Tidak beda antara yang disembah Nabi Yakub dengan yang disembah ayah-ayahnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya agama seluruh nabi itu sama, Pak. Agamanya sama, Pak. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menguatkan dengan pernyataan beliau ini, Pak. Islam, ini beliau mengatakan gini, Islam adalah agama seluruh nabi. Saya ulangi. Nggih. Agama Islam adalah agama seluruh nabi. Meskipun syariatnya mereka berbeda dan manhaj mereka pun berlainan. Lah niki sing benten nggih. Ngoten nggih. Islamnya sama. Nilai-nilai ketauhidannya sama. Allah pernah berfirman di surat Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul," dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad, melainkan kami Allah mewahyukan kepadanya, kepada para nabi dan rasul sebelumnya Nabi Muhammad, bahwasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya melainkan aku, Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Ngoten. Kata sami, sami. Maka tidak ada kemudian seorang nabi pun, satu nabi pun yang kemudian memerintahkan untuk menyembah dirinya, tidak ada. Nabi yang jumlahnya benar, Pak, nabi dan rasul itu dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan terakhir nggih. Itu jumlahnya banyak. Dan nabi tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad, sudah. Jadi 1400 tahun yang lalu sudah berhenti risalah kenabian. Siapapun yang datang setelah Nabi Muhammad ikut ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok enten sing ngaku sebagai nabi? Wah, aku nabi, nggih. Mirza Ghulam Ahmad atau bahkan mengaku enggak sebagai nabi, sebagai malaikat Jibril. Saya tadi ngaku kalau enggak malaikat Jibril, aku adalah malaikat Jibril yang turun di Monas Pak tiga. Ya Allah, itu semuanya yang mengaku dengan seperti itu sudah pas kita pastikan dia adalah seorang pendusta. Enggak mungkin itu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlah nabi dan rasul ini pinten? Kathah napa gede? Wadah. Nabi pernah mengatakan jumlah total para nabi dan rasul 124, boten patok, tapi Pak, ribu. Ya, nggih. Mi'ah wa arba'ah wa asyrin alf. 124 ribu. Ribu ngangge ribu. Nggih. Tasipun kuatah. Loh, kok ada istilah 25 nabi dan rasul, Mas? 25 nabi dan rasul adalah 20 nabi dan rasul yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti kuatah nabi dan rasul selain itu. Ya. Kuatah. Dan semua itunya, Pak, semua nabi dan rasul itu sami, Pak. Itu yang dijelaskan Ibnu Katsir. Sama. Inti ajarannya sama, Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam ini kemudian bukan agama baru. Wah, ini berislam, agama yang baru ya, agama yang paling terakhir ya. Enggak, Islam itu adalah agama yang agamanya seluruh nabi dan rasul. Semuanya berislam, berserah diri kepada Allah. Ada artinya Islam gitu. Aslama yuslimu Islam. Nggih.
berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul ngoten, Pak. Enggak ada. Untuk kemudian kok ada ajaran yang menisbahkan kepada nabi dan rasul dan itu kok tidak lurus dengan ketauhidan, itu berarti yang rubah ya umatnya, begitu. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, ada yang mengatakan Tuhan itu selain Allah ada Tuhan selainnya, itu katanya dinisbatkan kepada salah satu nabi dan rasul. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena sami, tidak ada nabi itu yang mengajarkan untuk nyembah dirinya, tidak ada, Pak. Kedudukan nabi tetaplah nabi, kedudukan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah bukan nabi, nabi itu adalah yang mereka menyampaikan kebenaran dari Allah, yang kita sembah adalah Tuhannya para nabi, nggih niku tetap sama Tuhannya. Dari sejak Nabi Adam manusia pertama sampai nanti akhir zaman adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syarul anbiya aulatu alladinuna wahid. Kami para nabi adalah anak-anak yang berlainan ibu. Macam-macam, Tetapi kata Rasulullah, dinuna wahid, sedangkan agama kami adalah satu. Agamanya sama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Dinuna wahid, agamanya satu. Sami tadi seperti ayat tadi, agamanya satu, agami Islam, gitu. Kemudian kok ada istilah-istilah, Yahud, ada istilah-istilah Nasara, itu adalah istilah apa? Istilah umatnya, Pak. Yahud itu penisbatan kepada Yahuda, Yahuda salah satu nama putra Nabi Yakub alaihi salam. Bani Israel, loh ini adalah Bani Israel. Bani Israel apa toh? Bani anak-anak Israel niku napa? Pernah kita bahas, Israel adalah nama lain Nabi Yakub alaihi salam. Sebutan Bani Israel itu adalah para keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Gitu. Nama umatnya itu. Agamanya apa mereka ini kalau ngikuti para nabi dan rasul? Milah Ibrahim tauhid, agamanya adalah Islam. Sudah, Pak. Gitu. Jadi Islam bukan agama baru. Semua nabi itu sama. Yaitu tadi catatannya adalah bahwasanya yang membedakan adalah ajaran-ajaran syariatnya. Ngeten, nggih. Ada benten memang niku, nggih. Ada syarat yang berbeda. Dulu bentuk taubat di zaman Nabi Musa alaihi salam itu diantaranya uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, begitu, Pak. Nggih, benten syariatnya, gitu. Nggih. Tata cara salatnya bisa jadi berbeda. Nggih, tata cara, nggih, kaifiyahnya, tata caranya, hal yang sifatnya furu', begitulah kita sebutkan sekarang itu, nggih. Tapi kalau usulnya, inti ajarannya sami, tidak ada yang berubah. Nggih, karena sumbernya sami kok, sumbernya hanya satu kok. Gini ku saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat, ayat selanjutnya sebagai penutup dari rintitan kisah Nabi Ibrahim dan anak turunnya, Pak. Kemudian di ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummah qad khalat, itulah adalah umat yang telah lalu. Allah telah ceritakan Nabi Yakub, telah ceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihi wassalam ajma'in. Kemudian tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lewat dan itu adalah kisah yang benar-benar terjadi. Sedanten kisah ten Quran itu adalah kenyataan. Nggih, semua kisah Quran. Nek buku-buku yang lain, riwayat yang lain bisa jadi itu adalah buatan atau masukan dari bisa benar bisa salah. Nggih, bisa benar bisa salah. Bahkan kisah-kisah yang itu berkaitan juga dengan para nabi. Misal dikisahkan dari kitab-kitab terdahulu, riwayat-riwayat terdahulu, itu kalau dalam istilah tafsir namanya Israiliyat, Pak. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang terdahulu. Yang itu mereka sebutkan, mereka dapat ini dari riwayat Injil, ini riwayat dari yang itu. Gimana kalau kita mensikapi kisah-kisah, misal ada kisah tentang detailnya kehidupan Nabi Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihi wassalam, gimana kehidupan mereka terjadi. Kadang ada hal yang sifatnya kok kisahnya aneh ya gitu. Itu namanya kisah-kisah asmanipun Israiliyat. Israiliyat itu kisah selain Al-Quran yang itu mengisahkan orang-orang terdahulu. Nah itu gimana mensikapinya? Itu bisa benar bisa salah, Pak. Oke? Bisa benar bisa
salah. Maka Nabi bersabda la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan langsung dibenarkan, juga jangan langsung didustakan. Gitu. Terus gimana? Ya sudah, kembalikan ke para ulama biar mereka yang mengecek bagaimana kesesuaian kisah itu, begitu, Pak. Kalau kita dapat, wah kisah wangi, kemudian kita tidak bisa juga langsung benarkan, tidak mungkin. Wah ini loh, kemudian kita belum mengecek, baru dapat dari Syekh Google radhiyallahu anhu. Sekarang kita itu dimudahkan dengan zaman yang mengetik kisah Nabi ini, tak seruat itu Google mengeluarkan semuanya, ambil satu tek, tidak kita cek sumbernya, kita sampaikan kemudian ini adalah kisah Nabi ini. Wah itu kita yang bertanggung jawab nanti. Jadi kita perlu cek, oh ini gimana ya, kok kisah ini kok tidak ada dalam Quran, kok tidak ada dalam hadis. Nah, itu mending kita cekkan ke yang ahlinya, kemudian dicek sumbernya dari mana. Apakah Google semuanya buruk? Apakah semua di teknologi itu buruk? Enggak, Pak. Teknologi itu membantu kita tentunya, tetapi kita yang harus pintar-pintar nyaring. Kita tidak menafikan bahwasanya Google itu kadang membantu. Iya, kita mencari apa sekarang itu, contoh kemajuan teknologi, kita nyari ayat gitu dari Quran Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita mau nyari ayat ini, itu menyebutkan satu kata saja, tek gitu, kemudian seret nanti ayatnya apa saja, itu bisa keluar. Itu memang teknologi begitu loh, membantu kita, memudahkan kita. Ulama-ulama terdahulu dereng enten, Pak. Dereng enten. Tapi hebatnya, Pak, walaupun belum ada teknologi itu, tapi mereka kalau nulis buku, Pak, ya Allah, bisa berjilid-jilid. Gitu. Bisa berjilid. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu pernah nulis buku itu, sudah hilang, berarti sudah selesai gitu maksudnya. Sedikit saya masuk ke sana sedikit. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim itu nulis buku judulnya Zadul Ma'ad. Ini diantara kehebatan orang dahulu, Pak. Belum ada teknologi, belum ada. Nyari hadis itu perjalanan bisa berbulan-bulan bahkan. Nyari satu hadis tok nih. Kita sekarang hadis saja beli, Pak. Gitu? Kitab hadis beli Bukhari dan Muslim 200.000 itu sudah ribuan hadis di situ. Tinggal menikmati saja. Dulu nyari hadis itu perjalanan jauh, Pak. 1 pekan, bahkan ada yang mencari satu hadis tok itu perjalanan 40 hari, Pak. Berbulan. Itu perjuangan lah. Tapi keberkahan ilmunya, Pak, Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi nulis kitab 5 jilid, Pak. Judulnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu bekal perjalanan. Itu isinya bukan bekal perjalanan adalah membawa sangu, mboten ngoten. Sangune makanan ini makan enggak, itu maksudnya perjalanan manusia. Bekalnya menghadap nanti kembali ke alam akhirat itu seperti apa? 5 jilid, Pak. Itu ditulis kapan dan bagaimana? Beliau menulisnya pada benar-benar saat perjalanan. Jadi safar beliau dan kurang lebih waktunya itu 1 bulan saja. 1 bulan tok. Mboten dibantu laptop, mboten dibantu teknologi, hanya dari beliau sendiri. Beliau bawa kitab-kitab, beberapa kitab, itu kemudian ditulis dari kepala beliau. Nanti mboten nyontek, buka buku, oh diconteknya gitu. Mboten copy paste, mboten, Pak. Ditulis dari beliau sendiri. 5 jilid selesai dalam 1 bulan. Zadul Ma'ad gitu. Itu keberkahan ilmunya, Pak. Kita sekarang seakan semakin dekat dengan kemudahan semuanya, tapi kok Masya Allah gitu. 1 juz aja ngapal kok rasanya abot banget ya Mas gitu. Ya, itu kurang lebih kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat tadi ditutup dengan laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka umat terdahulu apa yang mereka amalkan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Artosipun apa? Pengakuan orang-orang keturunan Nabi tadi sebagai anak turun umat terdahulu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, tidak akan, ini penegasan Ibnu Katsir, tidak akan memberi manfaat jika kalian tidak berbuat kebaikan. Orang-orang Yahud, orang tadi mengaku kami turunan nabi, wes kemaki ra umum itu, kemudian nggak beramal kebaikan, itu kata tidak akan membawa manfaat. Karena setiap kita bertanggung jawab terhadap amal kita sendiri. Mereka sudah beramal, maka tanggung jawab kita ada, ya beramal untuk diri kita. Maka perbuatan itu tidak akan beri manfaat, nasab itu tidak akan beri manfaat. Amal perbuatan mereka untuk mereka, amal perbuatan kalian untuk kalian. Dan terakhir ada hadis mengatakan, man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat dalam beramal, artinya tidak beramal soleh, tapi mengandalkan nasabnya, aku itu anak orang yang baik, wis tengona manfaat dewi. Kata Nabi, maka tidak akan dipercepat oleh nasab keturunannya. Mengandalkan nasab keturunan, bapaknya orang soleh, wes selesai, aku tidak usah beramal, enggak, Pak.
Nggih, man abta'a bihi amaluhu, siapa yang lambat dalam beramal, nasabnya enggak akan manfaat. Nggih, nasab itu adalah hal yang lain, amal sedangkan yang lain. Amal tanggung jawab kita sendiri. Nggih, nasab syukur nasab yang sae, nggih, tetapi itu tidak membawa manfaat selama kemudian orang tersebut tidak beramal kebaikan. Nggih, niku Bapak Ibu 133 dan 134 nggih dari surah Al-Baqarah. Insyaallah nanti kita lajengaken pertemuan selanjutnya, kita bahas ayat setelahnya 135 dan selanjutnya nggih. Mugi-mugi manfaat nggih apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Ini sudah mau selesai satu juz, Pak. Jadi tinggal satu halaman. Nggih, sudah berapa tahun ya berjalan ini? Ya, tinggal beberapa ayat satu juz nggih. Tafsir niku memang mboten saged, wah setahun selesai bakal saged nggih. Tafsir yang namanya kajian tafsir itu ya terus berjalan nggih. Ya bagaimana kita wis istiqomah, apa yang kita kaji 1-2 ayat syukur-syukur membawa manfaat bagi kita. Ngaten nggih. Mugi-mugi manfaat dan saged kita jadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya nggih. Antar lepatipun dalem nyuwun pangapunten, kita tutup bersama kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.